bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Aku hidup dengan sendiriku. Dari mana lo hidup dengan sendiri lo? Coba lo kasih hidup orang lain yang sumber kehidupannya dari lo, coba. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam dan selalu mendapat hidayah dan petunjuk darinya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah channel di YouTube yaitu channel Forbidden Question. Pemiliknya adalah Kumaila Hakimah. Ya, dia sekaligus sebagai host di channel tersebut. Menilik dari nama channel Forbidden Question ini, yang kalau kita artikan secara harfiah maknanya adalah pertanyaan terlarang. Dia terlihat seolah-olah mengalamatkan pertanyaan-pertanyaan terlarang dia di dalam channelnya ini adalah kepada orang-orang yang percaya atau memiliki agama. Saya tidak berani pasti menafsirkan konten-konten dia itu dialamatkan kepada Islam. Tetapi ya, ini asumsi saya semata ya, sekalian disclaimer saya. Kalau melihat beberapa konten dia yang mempertanyakan misalkan masalah keimanan, Isra Mi'raj, sah-sah saja sih sebenarnya kalau kita mengatakan dia lagi mengkritik agama Islam. Sebenarnya ya, silahkan saja dia mau mengkritik tentang Islam. Nggak ada masalahnya sih. Tetapi dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Jangan sembunyi-sembunyi di sebalik retorika sehingga terlihat nggak elegan. Walaupun dibuat-buat seolah-olah elegan sekali. Kemudian harus berani mengatakan yang ini yang salah loh dan yang ini yang benar dengan pembuktian yang ilmiah pula. Saya agak heran sebenarnya dengan pemikiran-pemikiran seperti Kumaila ini. Apakah ini benar-benar dari pemikiran dia sendiri atau jangan-jangan ada udang di balik jaring? Karena tema-tema yang diangkat untuk didiskusikan sebenarnya sudah nggak up to date, sudah basi. Pertanyaan-pertanyaan kuno ketika orang belum memiliki perkembangan intelektual seperti hari ini. Coba sahabat bayangkan, dia masih mempertanyakan tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan. Orang-orang ateis di barat sana yang sudah ratusan tahun hidup dalam ateisme mereka perlahan mulai sadar bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Hanya orang-orang botol yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dan mengatakan bahwa dirinya sendiri itu independen. Tidak ada orang yang menciptakannya atau mengaturnya. Independen dari mana? Dari Hongaria gitu. Yang dimaksud independen itu adalah orang yang punya kuasa penuh. Ya, dalam hal ini ya. Jangan jauh-jauh menguasai alam ini ya sahabat. Menguasai diri sendiri pun nggak ada. Orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Sekarang contoh ya. Kalau kita menguasai mutlak diri kita, baik fisik maupun non-fisik, coba saja misalnya pindahkan sebiji mata kita ini, yang di depan ini, kita pindahkan ke belakang badan kita. Terserah mau kita taruh di mana, mau taruh di belakang kepala kah, di belakang punggung kah, atau di pantat bahkan. Sehingga Anda bisa bebas melihat di depan dan yang di belakang. Sehingga Anda nggak perlu susah-susah membalikkan badan ketika mau menoleh ke belakang misalnya. Coba, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi Anda itu terbatas, bro. Kita ini terbatas, bro. Ya, kita ini bukan segalanya. Kita nggak independen bahkan terhadap diri kita. Sahabat, yuk kita simak dulu sebuah konten yang dibuat oleh si Kumela ini seolah-olah kritis. Ya, seolah-olah sangat kritis sehingga percakapan kita nantinya nggak melebar kemana-mana karena kita lagi mengkritisi salah satu konten dia. Meragukan adanya Tuhan, mempertanyakan konsep kekuasaan Tuhan, atau menunjukkan sikap nggak percaya pada konsep ketuhanan, itu seringkali dilabeli sebagai sikap yang arogan. Di kalimat pembuka ini, Kumaila mengatakan kalau ada sikap-sikap yang mempertanyakan tentang ketuhanan, sering sekali dilabeli dengan sikap yang arogan. Siapa yang melabeli ini? Ya, siapa yang melabeli kalau ada sikap seperti ini? Kemudian ada orang yang melabeli bahwa ini sikap yang arogan. Siapa?
Katakan dengan terus terang, kalau saya nggak pernah melabeli orang, saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak pernah melabeli orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang arogan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhannya. Kisah begini ini di dalam Islam adalah kisah yang kuno sekali. Kisah itu telah dikisahkan sejak zaman dahulu kala. Misalkan, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang mencari Tuhan. Jadi bukan kisah baru kemarin sore yang baru kita dengar. Nah, kalau ada orang-orang yang yang mempunyai pertanyaan seperti ini, silakan saja. Orang belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengetahui tentang ketuhanan. Ya nggak ada masalah. Kok dibilang sombong? Memang yang bilang itu siapa, Kumaila? Ya, kalau Kumaila ini gentle, ya gentle, dia mah bukan gentle ya. Tapi kalau dia ini seorang pemberani, ya kan? Dia langsung mengatakan, menurut si Pulan, menurut ulama Pulan, atau menurut penganut agama Pulin, atau menurut penganut agama Pulin. Tapi dia nggak berani mengatakan siapa orang yang melabeli orang-orang seperti ini dengan label arogan. Siapa? Ini tanda tanya juga bagi kita ini. Maksudnya kemana gitu, ya kan? Nah, kemana alamat retorika-retorika si Kumaila ini? Karena asumsinya sikap beriman itu adalah sikap yang rendah hati dan taat gitu. Rendah hati karena mau mengakui bahwa ada keterbatasan manusia dan percaya bahwa ada kuasa yang tidak terbatas gitu. Betul, dan itu logis dari segala sudut. Secara ilmiah pun oke, manusia memang lemah. Nggak makan beberapa hari saja koit. Coba Anda buktikan kalau Anda sangat kuat secara ilmiah pun oke lah. Coba Anda menatap sebuah benda tanpa berkedip selama 1 jam misalnya ya. Mampu Anda? Nggak mampu Anda. Dan Anda mengatakan ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau sedikit saja otak dipakai, nggak perlu baca buku sampai 80 buah pustaka sekalian dihabisin untuk membaca. Apalagi buku-buku yang dibaca adalah karangan kaum kufar semua. Pasti nggak bisa jawab. Kita cukup menatap matahari, bulan, dan bintang dari kejauhan. Seketika kita akan mengakui ada loh kekuatan yang maha besar yang menciptakan semua ini. Kita cukup menurunkan sedikit pandangan ke bumi, tempat kita berpijak ini. Mungkinkah kekuatan kecil yang mengatur semua ini? No, nggak mungkin energi yang ada pada diri kita ini bisa mengatur alam ini. Nggak mungkin, impossible. Pasti ada yang maha mengatur. Kadar itu, pakai pikiran, pakai kepala kita, pakai otak kita. Kalau kita pakai dengan kesombongan, ya kita mengatakan bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Aku hidup dengan sendiriku. Dari mana lo hidup dengan sendiri lo? Coba lo kasih hidup orang lain yang sumber kehidupannya dari lo. Coba. Nggak bisa. Tapi sejujurnya ya, aku memperhatikan bahwa kadang keimanan juga bisa merupakan manifestasi sikap arogansi gitu, atau bahkan kadang arogansi yang dibumbui kenaifan gitu. Mungkin gak sih kalau sikap iman itu bisa aja manifestasi kesombongan? Mulai tajam dia, tapi tajamnya masih belum jelas siapa yang mau dibabat, sahabat. Dengan jujur dia mengatakan bahwa sikap keimanan adalah manifestasi dari sikap arogansi yang dibalut dengan kenaifan. Dengan kata lain dia mau mengatakan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang arogan dan juga orang-orang yang naif. Mungkin maksud dia nalar lemah kali gitu ya. Dan tuduhan dia juga nggak berdata ilmiah, argumen dan istilah tok dia pikir bisa berselubung di dalam istilah-istilah yang basi begitu. Bahkan dia menambah asumsi retorisnya. Mungkin enggak sikap iman itu adalah manifestasi kesombongan. Dia bersembunyi dengan kata-kata sahabat. Padahal sampai di sini dia sebenarnya sudah terjebak dengan istilah-istilah yang dia angkut sendiri. Apa istilah itu? Istilah itu adalah iman itu sendiri. Dia lupa bahwa istilah iman itu adalah istilah yang spesifik di dalam keislaman. Bagi kita yang berpikir kritis, sudah ketahuan sebenarnya dia maunya arah kemana. Kita tahu iman itu adalah istilah yang khas di dalam Islam dan nggak dikenal sebenarnya di dalam agama lain. Di luar Islam, secara resmi, biasanya mereka menggunakan kata-kata percaya. Bukan iman. Iman itu adalah istilah yang dipakai khusus oleh kaum muslimin dalam rangka menerangkan akidahnya. Sementara keraguan itu adalah sikap rendah hati atau bahkan sikap jujur secara intelektual.
Hai, lucu. Keraguan itu dikatakan dia mungkin sebagai sikap rendah hati atau bahkan sikap jujur secara intelektual. Wow, definisi baru saya dapat. Kalau dia masuk tentara dari kemarin-kemarin sudah disuruh pulang orang yang seperti ini. Ragu-ragu pulang. Nggak ada hubungannya juga sikap ragu dengan sikap rendah hati. Juga dengan sikap jujur secara intelektual. Orang ini kerap menggunakan istilah-istilah intelektual ya. Tapi istilah-istilah yang dipakai sering ambigu dan nggak kena secara intelektual. Apa hubungannya coba? Keraguan-raguan dengan sikap rendah hati. Maksudnya orang ragu-ragu itu adalah orang-orang rendah hati begitu. Kalau saya mengatakan dalam konteks ini, keraguan-raguan itu adalah manifestasi dari orang-orang linglung. Ya, manifestasi dari orang-orang linglung. Nggak connect dengan sifat rendah hati atau bahkan juga intelektualitas. Dari mana orang ragu sebuah sifat sebuah sikap keraguan-raguan dihubungkan dengan ini yang intelektual, hancur kita. Jadi secara konsep itu iman sering didefinisikan sebagai keyakinan yang teguh terhadap sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Karena kalau bisa dibuktikan secara empiris ya artinya bukan iman, artinya tahu gitu. Aku bukan beriman pada kursi, aku tahu ini kursi gitu, ada kursi di sini. Iman harus dibuktikan secara empiris. Maksud lo apa dengan memberi contoh kursi? Maksud lo empiris di situ harus teraba dengan tangan dan terlihat oleh mata begitu. Orang begini harus disuruh sekolah lagi dari SD kayaknya. Sekarang kalau kita katakan kita punya nyawa, sementara nyawa tidak bisa diraba dan dilihat, apakah menurut si intelektual Kumaila ini nyawa juga nggak empiris? Dia menjelaskan seolah-olah semuanya bisa dilihat dan diraba, baru sesuatu dikatakan empiris. Kasihan kita kalau di zaman Yahudi yang mulai merasa bertobat sekarang ini saja ya. Yahudi sekarang mulai bertobat, dia mau balik ke Yerusalem. Dulu disuruh Tuhan ke Yerusalem, menetap di sana, mereka kabur kemana-mana. Tapi hari ini Yahudi sudah mulai menyadari kembali bahwa dia dulu pernah di Yerusalem dan Tuhan menyuruh mereka tinggal di sana. Tapi mereka dulu adalah orang-orang yang tegar tengkuk ya, membantah Tuhan, membangkang terhadap perintah-perintah Tuhan. Tapi hari ini mereka mulai sadar, mulai coba lagi mau bertobat kayaknya ya. Tapi itu kan sudah lampau lah, sudah terlambat mereka. Ketika Yerusalem sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, mereka malah mau kembali, kemudian mau mengingatkan bahwa mereka dulu pernah disuruh Tuhan ke sini, tapi dulu mereka nggak mau. Nah, hari ini mereka sudah mulai mau bertobat kayaknya. Tapi si Kumaila ini malah kesasar, sahabat. Dia kesasar malah di semak-semak belukar. Orang kesasarnya di dalam hutan belantara, ya. Dia kesasarnya di semak-semak belukar. Kasihan juga saya sebenarnya. Nah, dalam konteks agama, iman itu adalah kepercayaan pada Tuhan atau dewa-dewa tanpa bukti fisik. Dalam konteks agama, dia mengatakan bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan atau dewa-dewa. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa istilah iman itu adalah istilah yang dipakai oleh kaum muslimin. Jadi nggak ada urusan istilah keimanan itu dengan agama lain. Jadi sangat salah ketika Anda mengatakan iman itu juga percaya kepada dewa-dewa. Anda belajar lagi dengan benar tentang satu istilah ini, yaitu istilah iman. Itu istilah di dalam Islam. Oh, sekarang istilah-istilah itu terdapat di dalam terjemahan buku-buku suci agama selain Islam. Itu kajiannya akan lain, akan berbeda konteksnya. Itu juga masih sangat debatable karena disinyalir ada agama-agama yang sengaja mencuri-curi istilah-istilah kaum muslimin untuk memuluskan misi-misi tertentu agama mereka. Misalkan saya nggak berasumsi, dari tadi saya tidak berasumsi ria, sahabat. Saya berani mengatakan, misalnya kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab dicuri oleh umat Kristen, dipakai di dalam biblosnya mereka. Dan sampai sekarang banyak pihak masih menuntut supaya istilah-istilah itu, istilah-istilah khusus itu dikembalikan kepada Islam. Sehingga istilah-istilah itu tidak disalah tafsirkan seperti Anda menyalah tafsirkan istilah iman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.